saking merasa terancamnya, si biawak itu naik sampai ke atas sana tuh. Nah, ini. Maafin saya. Jawa Tengah menyimpan ragam aktivitas yang seru untuk diikuti. 2,5 jam dari kota Rembang, saya menggerakkan roda campervan menuju Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Wah, hari ini saya semangat sekali mau ikut aktivitas berburu bersama teman-teman dari komunitas Blok M. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Biawak seringkali ditemui di rawa, hilir sungai, dan tempat lain yang lembab serta dekat dengan perairan. Tapi, hewan satu ini sering dianggap sebagai hama dan jadi musuh petani. Alasannya karena kerap memangsa hewan peliharaan seperti ayam, bebek, bahkan anak kambing. Nah, ini udah ada tanda-tandanya nih bahwa di sekitar sini berarti udah ada biawak. Nah, sebentar lagi tinggal waktunya anjing-anjing ini berburu mencari biawak. Sesampainya di lokasi, insting anjing langsung beraksi. Ternyata capek juga berburu dengan anjing karena anjing itu larinya cepet banget. Jadi ngejar ke sana kemari kan. Terus juga dia masuk ke semak-semak, ke sela-sela pohon bambu ini. Jadi nyarinya pun agak susah. Nah, sekarang anjing yang saya bawa tadi, si bocil itu nggak tahu di mana nih. Jadi PR lagi nyari dia. Maju. Biawak merupakan salah satu kadal terbesar di dunia. Terdapat sebanyak 53 spesies. 40% diantaranya terdapat di Indonesia. Biawak kalau merasa terancam, dia akan melompat di balik bambu-bambu ini. Makanya semua anjingnya mengarah ke situ. Nah, saking merasa terancamnya, si biawak itu naik sampai ke atas sana tuh. Jadi harus kita koyakan terus pakai kayu supaya dia turun ke bawah dan bisa diburu oleh si anjing ini. Dengan ukuran badannya yang tidak terlalu besar, membuatnya lebih mudah kabur masuk ke sela bambu. Tak ayal, kami pun kewalahan untuk menangkapnya. Nah, ketangkep sasarannya. Udah kegigit buntutnya. Pantas saja, sekali melakukan perburuan harus mengerahkan 7 ekor anjing pemburu. Ternyata biawak cukup gesit. Akhirnya biawak yang ketangkep juga. Akhirnya target kita dapat juga 1 biawak. Wah, ukurannya ini lumayan ya, nggak terlalu besar. Sedang lah ya mas ini ya mas ya. Wah, sekarang kita mau cari lagi yang lainnya nih. Kira-kira dapat apa enggak ya? Tak hanya di daratan, anjing-anjing ini mencari biawak dengan cara mengendus hingga masuk ke perairan.
lebih besar, lebih berat banget Mas ini. Kita udah dapat 2 biawak nih, langsung aja kita bawa. Saya merosot. Berat. Bukan sembarang anjing yang bisa berburu dan turun ke lapangan. Jika belum terlatih, anjing bisa stres dan mati dihajar oleh predator buruannya. Sebelum dilepas untuk berburu, anjing-anjing ini memang harus dilatih terlebih dahulu agar lebih cekatan dan juga lebih agresif. Nah, sekarang saya bersama bapak-bapak mau melatih anjingnya dulu nih. Walau tidak dilatih secara spesifik untuk mencium bau biawak, sejatinya penciuman seekor anjing memang sangat baik. Hidung anjing dilengkapi 200 hingga 300 juta reseptor penciuman. Mereka dapat mengendus banyak hal yang tidak tercium oleh manusia. Di sebelah sana itu udah ada target utamanya, yaitu garangan. Wah, ternyata dapet gigitannya. Wah, itu anjingnya mana, Mas? Anjing yang hitam itu ternyata. Bagi tuannya, memiliki anjing pemburu yang bagus adalah suatu kebanggaan. Bahkan, jika anjing pemburu dijual, harganya bisa mencapai belasan juta rupiah. Nah, latihannya udah selesai. Saya kaget nih, dari semuanya ternyata yang paling agresif si bocil ini. Dan dari semuanya layak untuk berburu. Meskipun terasa berat bagi saya dalam mengikuti perburuan ini, namun saya merasa puas karena mendapatkan hasil yang saya harapkan. Nah, hasil berburu tadi mau kita olah jadi sate biawak. Sekarang saya lagi nyiapin bumbu-bumbunya, sementara Mas Teguh dan Mas Fani lagi motongin daging biawaknya. Sate biawak terbuat dari 100% daging. Sementara untuk gaji atau lemaknya bisa dimanfaatkan untuk membuat minyak biawak. Ini Mas, tusukannya. Ih, cepet banget. Sekarang tinggal ditusukin gitu ya, Mas? Iya, Mbak. Oh, ini udah dipotong-potong kecil. Daging biawak dikenal beraroma amis. Cara menghilangkannya cukup dengan menambahkan cabai pada bumbu. Hasilnya rasa pedas ampuh mengalahkan aroma amis yang khas. Bumbunya sudah siap dan satenya juga sudah dimarinasi. Sekarang waktunya dibakar. Ayo, Mas. Nah, sate biawaknya udah jadi. Dari aromanya nih, kayaknya bakal enak banget. Ayo kita makan rame-rame. Diambil. Sekarang banyak yang gemar mengkonsumsi menu masakan berbahan daging biawak. Karena selain bisa meningkatkan stamina, daging biawak juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit.
Petualangan saya berlanjut ke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di Kecamatan Sukoharjo yang berbatasan langsung dengan pantai utara Laut Jawa. Hari ini saya mau cari anggur, tapi anggur bukan sembarang anggur karena anggurnya rasanya asin, yaitu anggur laut. Dan tentunya masih di daerah Rembang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama dengan Pak Kan dan kerabatnya, saya sedang mencapai lokasi yang jadi habitat tumbuhnya anggur laut. Tak lupa membawa keranjang untuk mengumpulkan hasil yang nanti kami dapat. Perjalanan kami menuju ke lokasi mencari latoh itu kurang lebih 15 menit. Dan sepanjang perjalanan kami diikuti oleh burung-burung belimbing ini nih. Karena memang di sekeliling kami itu banyak ikan dan mereka itu sedang mencari ikan untuk dimangsa. Kilometer dari pantai terdekat, sampailah kami di Pulau Karang. Kapal sudah bersandar, tapi kami masih harus jalan menuju ombak sana karena memang latohnya itu paling banyak di sebelah sana. Ya Pak ya? Iya. Pulau ini memiliki air laut yang jernih dengan batu karang yang beragam. Luas Pulau Karang sangat bergantung pada pasang surut air laut. Ketika air surut, pulau ini tampak lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Ya, latohnya. Kenapa disebut anggur laut? Karena memang bentuknya seperti anggur, lihat bulat-bulat seperti ini dan juga ada tangkainya. Satu dari beberapa jenis rumput laut yang hidup di dasar perairan ini, masyarakat sekitar menyebutnya latoh. Ini dia latohnya. Latoh atau orang zaman sekarang menyebutnya dengan sebutan green caviar. Kenapa disebut green caviar? Karena memang buletannya ini seperti telur ikan. Dan semakin besar bulet-buletannya ini, semakin mahal juga harganya. Anggur laut biasa dikonsumsi oleh masyarakat pesisir, tumbuh subur di perairan pantai. Akarnya digunakan untuk menyerap nutrien dari substrat, sedangkan buahnya yang berbulir berperan dalam berfotosintesis. Ini dia, latohnya banyak sekali. Wah, dan masih segar. Jadi bedanya latoh di daerah ini dengan daerah lain adalah memang yang bulat-bulatannya ini lebih besar, lebih ginu-ginu tuh, gendut-gendut. Sementara di daerah lain itu lebih kecil. Berbeda dengan daerah lain yang harus dibudidaya, Pantai Rembang menyimpan stok anggur laut yang sangat melimpah. Agar hasil yang diperoleh maksimal, tanaman musiman ini harus terjaga kelestariannya. Saya pikir latoh, Pak. Bukan. Sama-sama hijau ternyata. Ternyata mencari latoh itu tidak mudah. Contohnya nih, baru aja terhempas oleh ombak, terhantam kita semua. Jadi memang harus seimbang juga dan harus cekatan dalam mengambil latohnya. Karena kalau udah terhempas oleh ombak kayak gitu, bisa buyar lagi latohnya kemana-mana. Dengan akarnya yang pendek, anggur laut biasa ditemukan di daerah pesisir dengan substrat karang, berpasir, hingga berlumpur. Saya dan Bapak udah bergeser dari titik yang pertama ke tempat saat ini karena memang air lautnya itu sudah semakin pasang dan ombaknya pun juga kencang. Jadi kami bergeser ke daerah yang lebih dangkal agar mencari latohnya lebih mudah.
latoh semua. Harus dipisahin dulu ya, Pak? Iya. Untuk mengurangi beban bawaan, latoh yang sudah dipetik harus langsung dibersihkan dari karang dan pasir yang masih menempel. Jadi dari satu karang ini nggak semua Nggak latohnya semuanya, diambil. iya, Yang benar. kecil-kecil ini dibiarkan tumbuh Biarkan. lagi, jadi ditaruh lagi ke dalam pantai ya, laut ya, Iya. Pak? Sayangnya, latoh tidak bisa bertahan lama setelah dipetik karena sebagian besar kandungannya adalah air. Oleh karena itu, biasanya masyarakat hanya mengambil secukupnya. Sementara Bapak menjual latoh-latoh hasil panen kita tadi ke pengepul, nah saya mau ambil beberapa untuk saya olah nanti di kandang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mumpung ada di Rembang, saya tidak mau melewatkan sensasi camping di Pantai Karangjahe. Pantai dengan pemandangan alam yang eksotis ini memiliki ribuan pohon cemara yang tumbuh subur di semenanjung pantai. Nah, sekarang semuanya udah beres. Saya mau siap-siap untuk mengolah latoh dari hasil yang saya panen tadi. Dengan cuaca yang kayak gini, kayaknya olahan latoh menjadi urap cocok banget ya. Berbeda dengan rumput laut pada umumnya, anggur laut tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan minuman menyegarkan, seperti es campur dan es rumput laut. Alih-alih, anggur laut segar dapat dimakan mentah sebagai salad atau lalapan. Kali ini saya mau buat urap latohnya yang pedas nih, cocok banget dengan suasana dan cuaca yang lagi panas terik seperti ini. Jadi cabenya harus banyak. Untuk penambah rasa gurih, urap latoh bisa ditambahkan ikan asap yang terbuat dari ikan salem. Bagian kulitnya harus dikupas karena teksturnya yang keras. Cara ini masih dilakukan warga setempat untuk mengurangi sensasi tidak nyaman saat dimakan. Umumnya, anggur laut dijual dalam bentuk segar dan asinan. Namun ada juga yang dipasarkan dalam bentuk kering, yaitu sebagai bahan untuk pembuat kosmetik, produk perawatan, dan obat-obatan. Nah, urap latohnya udah jadi. Tadi nggak saya kasih garam karena udah ada garam alami dari latohnya itu sendiri. Sekarang tinggal saya makan. Urap tanpa sayur ini menjadi ciri khas kuliner Rembang. Rasa asin dari latohnya itu membuat urapnya ini semakin gurih karena ada tambahan kelapa dan juga ikan asapnya itu membuat perpaduan rasa itu semakin menarik. Dan rasa pedasnya melengkapi semuanya. Tak hanya lezat, tapi latoh juga memberikan sensasi berbeda pada teksturnya ketika disantap. Latoh ini adalah hasil laut yang sangat simpel diolahnya, nggak perlu macam-macam, dimakan mentah gini aja udah nikmat. Dan antioksidannya tinggi banget loh, cocok banget buat saya yang suka berkegiatan di luar seperti ini. Jadi selain nikmat, juga sehat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sampai juga nih saya di Waduk Gembong. Nah, di kondisi kemarau kayak gini saya diuntungkan nih. Karena tanah-tanah di pinggiran waduknya ini kering, jadi aman untuk off-road ringan seperti ini. Waduk Gembong terletak di Desa Selorejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, berjarak kurang lebih 10 km dari pusat kota. Wah, keren banget, view-nya langsung ada gunungnya juga lagi. Selain untuk irigasi, waduk peninggalan Belanda ini menyuguhkan pemandangan Gunung Muria yang mempesona. Kemarau panjang tahun ini membuat debit air Waduk Gembong menurun drastis. Akibatnya, tanah di beberapa sisi waduk menjadi padat dan mengering.
Nah, karena waduk Gembong ini lagi surut, biasa di Sabtu Minggu ini banyak sekali pendatang dari luar daerah yang camping di sekeliling waduk. Dengan volume air seadanya, waduk ini masih menjadi surganya para pencari ikan. Wah, di depan saya udah kelihatan tuh ada beberapa nelayan yang lagi memancing atau menjaring ya. Saya penasaran, tangkapan apa sih yang mereka dapat hari ini? Bapak, nyari apa Pak? Nyari ikan. Pak, saya ikut ya. Warga di sekitar waduk menangkap ikan dengan banyak cara. Di antaranya menggunakan joran, jaring, dan rumpon. Nah, sekarang saya mau ikut Bapak nih untuk ngecek rumpon atau perangkap ikannya tuh di dalamnya ada ikan atau enggak. Rumpon adalah alat tangkap yang efisien karena bisa dipasang di perairan dangkal maupun dalam. Dalam bahasa kelautan, rumpon artinya karang buatan. Dirancang khusus sehingga membuat ikan seperti masuk ke rumah baru. Dulu, waduk ini adalah rumah bagi banyak ikan dan udang berukuran jumbo. Sayangnya, semakin hari jumlahnya semakin berkurang. Akibat dari penggunaan pupuk kimia di area perkebunan kaki Gunung Muria, sehingga membuat air waduk menjadi tercemar. Ada nih. Ada lagi nih. Dilepasin dulu rumponnya. Aduh, padahal tadi tanggapannya lumayan ya Pak ya. Malah lepas. Ada. Wah. Wih, ada lagi. Dapat ikan nila. Nah. Sudah 2 kali ikan nila yang saya tangkap tidak sengaja terlepas. Semoga kali ini keberuntungan ada di pihak kami. Wih, dapat Pak. Wah, dapat kita nih Pak. Ya, saya kapok jadi megangnya di dalam keranjangnya aja. Karena dia licin banget dan juga tuh lihat durinya tajam banget. Nah, kita masuk ikannya ke dalam keranjang. Ada lagi nih. Tidak hanya di Indonesia, ikan nila juga digemari oleh warga di beberapa negara, termasuk Cina, Mesir, Filipina, bahkan Brazil. Nah, ini dia nih ikan-ikannya udah lumayan banyak dan kayaknya udah cukup untuk dimasak di camper van saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Satu lagi keuntungan bertualang menggunakan camper van yaitu praktis. Karena punya bagasi yang luas, jadi bisa menampung banyak sekali barang, termasuk keperluan camping dan lain-lain. Nah, jadi saya biasanya ngecek dulu nih di laci yang paling bawah, yaitu laci-laci bumbu. Nah, selanjutnya kalau bumbu udah disiapin kayak gini, saya langsung ambil alat-alat masaknya. Jadi saya emang biasain untuk rapi kayak gini, biar gampang dia untuk proses masak dan juga camping. Nah, sekarang udah siap. Nah, ini ikannya sudah saya bersihkan. Nah, sekarang saya perasin jeruk nipis supaya ikannya nggak amis. Karena sekarang saya mau bikin pepes ikan nila. Jika melihat dari alat dan proses pematangannya, bisa dipastikan pepes adalah teknik memasak yang berusia sangat tua. Masyarakat Indonesia biasanya mengisi pepes dengan hasil alam yang mudah didapat, seperti jamur, udang, ikan air tawar, dan masih banyak lagi. Sekarang ikannya udah siap karena udah dibumbuin dan mau saya
taruh di dalam daun pisangnya. Nah, kalau udah ditaruh tomat dan juga cabai, sekarang saya tutup dengan daun salam biar semakin wangi. Pepes membuat daging ikan matang dengan tekstur yang lembut sekaligus harum, meskipun tanpa menggunakan minyak goreng sekalipun. Nah, sekarang semua ikannya udah masuk, tinggal ditunggu sekitar 30 menit. Abis itu bisa langsung disantap. 30 menit berlalu, tandanya saya harus segera menikmati pepes nila sebagai menu makan malam saya. Nikmat sekali menyantap pepes nila nih. Hasil tangkapan dari Waduk Gembong tadi dengan view Gunung Muria. Dan rencananya saya akan menginap di sini. Masih banyak lagi hal yang akan saya eksplor di wilayah utara Jawa Tengah. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.